Oke, Pak Rudi, Pak Adi, apakah sudah ada nih H1, P-nya, dan image-nya, gambarnya? Hmm, Udah Pak. Oke, Oke. sudah. Nah, ini kalau saya lanjut ya, Pak. Ya, silakan Pak. Ini kalau kita pakaikan di sini, misalnya ID, eh, kemudian artikel, kemudian di sini juga artikel, ini kan sama ya, jadi kita mau bikin sama pakai display juga, dia akan hasilnya seperti ini. Dia semuanya menyampaikan. Sebentar. Nah, kalau kalau saya pakai artikelnya di ID-in, ini semuanya akan menyamping semua. Sedangkan kan saya inginnya website pertamaku, About Us, sama ini website usahaku itu di kiri, sedangkan ini aja yang di kanan. Nah, caranya adalah dulu mengelompokkan menjadi dua bagian. Di kelas atau di ID juga bisa. Di ID, ini About. Kemudian kita harus kelompokkan lagi H1 sama H1 dengan P-nya. Ini di-cut aja, Ctrl X. Ini div ID. Oke, sekarang pakai kelas aja. Div kelas, tulisan, dan img. Nah, kemudian si ID ini kan about, kita kita kan ini kodenya sama, tinggal copy paste aja Hmm. sama yang yang di atasnya, yang tadi yang navigasi ini sama. Ctrl C, Ctrl V, kemudian, nah, sudah jadi. Jadi kita harus mengelompokkan dulu, bikin satu kelas yang mengelompokkan eh, Hmm. tulisan ini dengan gambar. Kemudian bikin lagi div yang mengelompokkan tulisan ini dan juga untuk gambar itu langsung aja bisa. Jadi kodenya seperti ini. Ini untuk mengelompokkan tulisan, ini untuk mengelompokkan tulisan dan gambar. Oh, Begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, Rudi, Pak Adi. tulis. Bentar. Tulisan. Oke. Nggak ada Pak. Udah itu sih. Jadi dua-duanya center gitu. Gimana sih? Oh, ini sama seperti ini tadi, menyamping ke jadi satu baris gitu. Oh, iya, 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 iya. Jadi satu baris. Nah, ya, Kalau penyamping satu baris, row-nya di mana Pak? Row-nya. Tulisan row-nya. menyamping apa satu baris Display ini? Oh, flag-nya. Display flag-nya. Oh, ini di about ya. ya Ah. di about ini. Ini kan ID about. Oh, iya, 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 iya. Jadi si tulisan dianggap satu kesatuan, si teks dianggap, si gambar dianggap satu kesatuan. Jadi ini dua baris, di satu bariskan gitu ya Pak ya. Ya, Dengan semacam itu. about, karena di style itu di row kan gitu ya. Ya, Tuh.
Jadi enggak, oke oke Pak, paham paham, paham, ngerti paham. Kalau di Bali, oh iya karena di ID satu-satu ya gitu. Kalau di kelas itu Ya, supaya di tulisan itu tulis paragraf satu dengan paragraf 2 about us H1 dengan P itu hanya dianggap satu kelas gitu, tidak dihitung satu-satu eh, gitu ya Pak ya. Yang sebenarnya dihitung sebenarnya satu-satunya kalau adalah ya. sebenarnya kalau kelas ini juga bisa diganti sama ID gitu. Kelas ini Oh, nanti mau saya jelaskan apa penggunaannya gitu. Itu sih oh tujuannya. ya 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 paham Cuma paham. ID Hmm, juga hmm. bisa. ID juga bisa, yang penting nanti yang tulisan itu yang Ah, di style CSS itu yang tulisan itu tidak diraukan gitu ya, ya dibiarkan tidak aja. diraukan yang ini. Ah, Hmm. jadi nggak ada masalah. Baik Pak. Kalau saya ya oke Pak, lanjut Pak. Ya, 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 Mas Rudi silakan. Ya. Ini Pak Hadi, ini udah bisa, udah tampil seperti ini, sudah tampil apa namanya gambarnya di kanan. Iya iya. Gak apa-apa Pak, kalau saya mah nanti kalau nunggu saya kayaknya lama karena saya double ya antara nge-screenshot dengan bakal lama Oh, nggak kasihan. apa-apa Pak. Biar ya kasihan Pak Rudi juga. Kalau ini, ya. Saya Nah ini ngikutin lanjut aja dulu. aja gitu. Yang penting saya nangkep logikanya dulu ya. Itu aja Oke, ya. oke, nggak apa-apa Pak. Hmm, Nanti kalau ada pertanyaan bisa chat gitu. ya, Lanjut, ini tadi file udah, display udah. Nah ini kan ada kelas ya tadi. Kenapa saya pakai kelas gitu? Ini saya mau kasih tahu. Ini ada contoh. Saya belum bikin contohnya gitu ya. Di sini, ini di bawah aja ini bentar. Atau atau di sini saja lah. Ini kan ada di kelas tulisan. Kemudian saya bikin lagi ini di kelas PC gitu ya. Kemudian di sini ada, ini aja deh. Ini kan ada sama ya, PC dan ini kan sama-sama menggunakan kelas. Yang di sini, yang di PC ini saya menggunakan kelas, sedangkan yang ya. di tulisan ini juga menggunakan kelas. Nah, kalau misalnya saya mau ubah background eh, bagian ini, about us sama ini usahaku, dan juga mengubah background yang kelas PC ini dengan warna merah. Kalau kita pakai ID itu harus satu-satu. Misalnya saya Betul. apa namanya ID ya. Kalau ID kemarin harus satu-satu gitu ya. Cuma bisa satu satu div atau satu elemen itu punya satu ID. Kemudian di sini saya pakai ID juga, ID PC gitu ya. Nah, ini kita double jadinya nulis di CSS-nya ID tulisan Banyakan ya Pak nantinya. ya, background color blue ya ya buat membedakan. Kemudian PC background color blue gitu. Kemudian kita jalankan. Nah, ini jadinya warna biru. Tapi jadinya kan double gitu tulisnya. Misal kalau kita punya apa namanya project kelasnya banyak gitu, itu akan memakan waktu. Makanya dibuatlah kelas. Kelas nama kelasnya saya tulis saja kelas gitu. Ini juga kelas kelas kelas. Oke, kelas kelasnya ya. Kemudian si kelas ini saya mau pakai warna biru gitu.
Ini di depannya titik, kelas, kemudian kurung kurawal, background color, blue gitu. Kita coba. Nah, dua-duanya juga berubah warna biru. Dan saya hanya menuliskan satu kelas saja. Nah, yang di depan ini namanya, ini kan ada titik, kemudian ada tanda tagar gini. Ini tuh disebut dengan selektor. Memilih, selektor itu artinya Ya, alat ya. yang memilih gitu. Hmm. Yang Oke. kurung kurawal kurung tutup, Pak. Kurung kurawal turun kutub ini memang stylenya. Jadi Oh, emang stylenya seperti itu. iya, Kalau iya. di pemrograman itu disebut sintaks, aturan penulisan. Oh, Mungkin sering dengar, mungkin sering dengar, oh ini dengar, Pak. sintaksnya salah gitu. Itu aturan penulisannya salah. Oh, kalau kelas pakai titik ya. Ya, kelas Kalau pakai titik, ID. ID pakai hashtag. Selain itu, ID juga kegunaannya buat kalau misalnya home ini mau dipencet, itu tinggal di depannya ini kan A, ref, agar, ini saya tadi ID-nya ada about ya, about. Oh, Nah ini tagar about, ini seperti ini. Oke, ini ahref, kemarin yang iya. sudah dipelajari ahref. Kemudian, nah ini sudah bisa nih, dia akan ke halaman about. Kalau kita pencet, nah about. Biasanya kan kalau website, apa namanya, ketika kita pencet salah satu ini ke bagian about gitu. Ini lanjut ke about. Jadi fungsinya ID juga buat mengarahkan. Dan kalau misalnya mau ngarahin ini, itu tuh hanya bisa pakai ID saja, tidak bisa pakai kelas. Hmm. Bagaimana Pak Hadi, Pak Rudi ada yang mau ditanyakan dulu? Eh, udah, Pak, udah. ID. Ya. Jadi itu bedanya apa, Pak, about yang di atas dan about yang di bawah? Maaf, saya kurang nangkep, maaf. Yang Oh, pakai hashtag dengan yang tidak. yang pakai hashtag ini Iya, sama dengan yang yang di ini. bawahnya kan ada yang tidak tuh, about di bawah hashtag itu ada yang tidak pakai hashtag. Oh, kalau ini Oh, tulisannya yang tidak pakai hashtag, tulisannya yang pakai about pakai hashtag itu ininya ya, satu kelasnya ya ya, ini Pak. bentar, ini saya salah Kak. Di sini berarti. Ini about. Nah, nah ini about ini. Jadi ketika kita nulis apa mencet tulisan ini href ini href Hmm. sama dengan hashtag about. Jadi ketika kita mencet tulisan about ini, maka dia akan scroll ke halaman about, ini halaman about-nya. Hmm. Oh, iya, 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 iya. Bisa diklik gitu, Pak. Ini bisa diklik, ini about-nya. Oh, Nah, baik. diklik langsung ke Oh, about. baik, baik. Ya, itu. Jadi hirep itu ya, itu. Ref. Hirep itu, hirep. Dan itu harus pakai tanda ini, Pak. Harus pakai hashtag ya. Hashtag ya, karena ID. Di sini kan ID, di sini ID Oh, about, iya, iya. Paham, paham saya, Pak. dan di atasnya juga about. Oh, iya, siap, siap, siap. Paham, paham. Dan Maaf, maaf, itu maaf. Pak, Pak, nggak apa-apa Pak. Dan ini coba bisa kalau dia pakai ID. Di sininya ada ID, namanya about. Sini Oh, juga iya, namanya sama about. iya, iya. Hanya ID. Jadi Kalau hirep kelas, itu ke atas ya, ke satu navigasi ya. Langsung. ya.
Satu nav. Oke. Satu. Ini kalau dipencet malah ganti tab dia. Kenapa ya? Pastikan dia di dalam satu ini ID-nya namanya sama. Oh, ada hashtagnya. Ya lupa. Ini harus ada efek juga. Soalnya kalau nggak ada hashtag nanti dia akan mengarah ke tempat lain. Kemudian bagaimana Pak Rudi tadi apakah sudah? Eh, Bentar. Udah Pak, saya ngikutin. Oke. Oke. Oke, Ya, udah sih. lanjut ya. Tadi kan kita apa namanya udah background colornya satu-satu. Gimana kalau misalnya kita mau semua satu halaman ini background colornya sama? Itu nggak perlu satu-satu eh, kita misalnya tabnya warna merah, kemudian artikel kita warna merah, tidak perlu. Kita cukup pakai satu aja, HTML, muncul pakai HTML, background color. Ini saya mau warnain yellow ya. Oke, kita coba dan semuanya berwarna kuning. Kenapa ini masih berwarna merah? Karena ini Mm-mm. khusus gitu, karena kita udah Mm-mm. mendefinisikan bahwa bagian ini khusus untuk berwarna Hmm. Jadi merah, HTML itu untuk tuh berwarna keseluruhan Pak ya, background keseluruhannya. Ya. ya, ya. Kalau misalnya mau eh, tulisan, ukuran tulisan juga sama gitu. Misal semua bagian HTML-nya mau eh, tulisannya, stylenya Times New Roman juga pakai itu. Pokoknya semua yang tidak di dalam about, tidak di dalam kelas itu akan berubah gitu ya. Hmm, Ketika semua yang udah kita di pakai HTML. Jadi yang ya di dalam about kelas jadi pengecualian gitu ya Pak. ya karena kita udah punya style sendiri kan ya buat kelas, buat about punya punya style sendiri gitu. Baik-baik Pak. Papo tuh boleh lihat di indeks yang Bapak nulis hashtag about dan titik kelas itu, boleh nggak lihat nanti Bisa Pak. yang about itu buat apa ya tadi? Div Yang ID, about ya. Ah, about yang ada ini, itunya aja. Iya, saya cuma mau nah ini screenshot tuh buat aja. eh, ini tuh buat Yang kalau misalnya buat mengacukan ke rumus ya di CSS gitu ya Pak ya. bukan Pak, ini yang Nah, about ini ketika ketika tulisan about ini dipencet, dia akan mengarah ke ini tulisan ini div ini. oh, oh, Ini misalnya iya. nih, Oh, ini kan, gitu. Iya, 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 iya. nah ini kan tulisan about ya, ini tulisannya beda sendiri kan ya, karena ini kita udah pakein link. Nah kalau kita pencet, dia akan langsung ke about us gitu. Iya, paham, Pak. Sama bagaimana Pak Rudi, Pak Adi sudah
Sudah Ya, memahami? ya sudah Pak, tinggal diingat-ingat nanti, lihat rekaman aja ya nanti ya. Saya ngingat buat Ya. ingat-ingatnya. Nah, sekarang masuk ke hover. Oke, hover itu fungsinya gini. Ketika kita apa hover itu menyentuh satu bagian ini, itu akan terjadi suatu perubahan warna. Misalnya, ini saya maaf, hover. Ini saya pakai background color ya. Kalau website-website biasanya sih pakai kursornya berbeda, tapi ini saya pakai background color supaya kelihatan gitu bedanya. Green. Oke. Nah, ini ini kan bentar. Nah, ini kan kelihatan ya bagian home, about, visi, misi sama kontak. Eh, Awalnya warnanya merah ya, Pak ya, Pak Rudi tadi Ya. Iya. merah. Tapi pas saya coba kursornya di sini, terlihat kan Pak Oh. perubahan warnanya jadi hijau. Hmm. Nah, nah itu fungsi dari hover. Cover ya. Ya, Baik. cara penulisannya adalah ini bagian ini bebas Pak bagiannya mau mau bagian nav atau misalnya bagian eh, header atau artikel atau div juga eh, itu terserah Bapak mau bagian mana aja. Tapi ini Oh, habis itu titik dua hover baru eh, apa yang ingin diubah jika kursor melewati daerah tersebut. Kalau ya di dalam nav tapi fontnya doang itu bisa. Kalau di dalam nav tapi fontnya saja yang berubah Ya. gitu bisa font 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 weight ya. Eh, ini font weight itu buat sama seperti bold, cuma ini fungsinya buat borderin. Misalnya kita ini, nah kelihatan kan Pak. Nah, ketika saya arahin kursornya ke tengah, dia berubah jadi bold gitu. Oh, Jadi kalau ini bisa. kalau warna, Kalau color juga bisa. Dan ini font color, color. oh tinggal Font color diganti-ganti. berarti. Font, ya font color, color ya. color doang. Nggak pakai font sih kalau color. Color kalau font color itu tidak ada, jadi langsung color aja. Oh, Yang ini blue. Nah, nah, ini muncul. Nah, nah, itu berubah jadi warna biru ya. Oh, kalau misalnya satu-satu gitu, kan ini ada home, about, visi misi gitu. Jadi kalau misalnya Hmm, kursor, ya iya gitu. Kursor kita oh, ngarahin ke home, home-nya doang gitu. oh, itu bisa. Bisa, paling ini pakai apa namanya? Coba saya pakai link. Oh berarti ganti ke li. Nah, ya, li. Ini kan li. Tadinya li. Nah, ini li. Karena kalau ini karena kita pakai tadi ahref ya, jadi itu memang bawaan. Jadi ketika bagian ini di klik, maka berubah warna. Cuma kalau pakai li, kalau pakai li,
bagian ini juga kan nama tag-nya Lee juga ya. Jadi dia Ya. ikutan terkena gitu. Hmm. Kalau mau pakai kelas, Lee-nya ini dikasih kelas over gitu. Semua bagian Lee-nya itu di kelas over. Jadi over. Ayo, ya, bentar lagi, bentar lagi. Ya, udah siap dong? Ini udah siap. Baju apa ini ya? Baju kerap meja ya. Oh, ini yang kelas over, titik over. Karena juga kena ini. Oh, kalau Udah langsung misalnya berapa? udah dikasih ID berarti pakai hashtag ya? Kalau ID hashtag, kalau kelas titik. Nah, oke. Berarti hover itu pakai titik itu karena dia kelas, Pak. Gitu ya, Pak? Ya, ini depan ini kan kelas hover. Memasukkan ke untuk satu kelas. Ya, ini kan saya bikin kelas hover supaya yang di bawahnya itu, yang di bawahnya itu tidak ikutan terkena hover gitu. Navigasi. Nice. Um, Baik, cover aja. Hmm. Bagaimana Pak Rudi, Pak Andi? Apakah sudah? Sudah, Pak. Cuma, saya belum mempraktekkan, maaf ya, Pak ya. Sambil ngelihat aja dulu. Ya, nggak apa-apa Pak. Mau untuk Nanti prakteknya sambil nonton ininya, recordingnya aja ya. ya Tuh. untuk materi CSS sudah sampai sini. Untuk tugasnya paling nanti ini kan apa namanya tulisan P ini website usaha aku gitu kan. Bisa ditambah-tambahin tulisannya. Kemudian juga eh, bisa membuat website baru gitu ya dari awal lagi, Wah, bikin bikin seolah-olah kayak website perusahaan gitu.
Baik, Pak. Oke, nanti kalau misalnya ada yang mau tanyakan di chat aja. Baik, baik, Pak. Baik. Oke. Baik, Oh, berarti makasih. Oke, tugasnya kita oke. bikin bikin baru lagi ya? Ya, Baik, Oke, Pak. oke. oke. Terima Baik, kasih Pak. sudah join pagi Makasih. hari ini. Pak Foto, itu Ya, link ya? Recordingnya link ya? nanti saya coba link bisa Ya. atau enggak ya. Ah. Maaf, Pak. Ini agak lemot juga nih saya. Aduh. Ya, nggak apa-apa. Bisa coba. Oke, terima kasih Pak. Makasih, Pak Foto. Pak Rudi, makasih Makasih. ya. Ya, Pak Foto, makasih, Pak Foto. ya. Saya izin duluan, Pak ya. Pamit. Berangkat dulu.